Dilarang ketemu, bukan tidak bisa, dilarang bertemu. Satu, tidak mempunyai hubungan darah. Yang kedua, bukan orang tuanya. Yang ketiga, bukan walinya. Tapi dilarang. waktu itu bukan dia lagi tidak boleh, dilarang. Waktu itu mengklaim dirinya perwakilan keluarga Loli itu gimana? Kenapa? Dia mengklaim dirinya perwakilan keluarga Loli. Buktinya? Bukan. Buktinya? Nah, jadi saya tidak perlu menjawab. Saya tidak suka berargumentasi. Saya menyampaikan fakta dan kejadian. Rasman benar-benar keok. Ia merasa dikadalin di kasus dipindahkannya Loli secara diam-diam, karena memang seyogyanya Rasman bukan siapa-siapa dari Laura Mizani, apalagi dia bertindak sebagai orang yang menjadi kuasa hukum terlapor dari wali Laura Mizani, yakni Fadel Bajide. Tentu sebagaimana disampaikan oleh Nikita Mirzani melalui pengacaranya Bahmid bahwa Rasman Arif Nasution dilarang bertemu dengan putri Nikita Mirzani, yakni Loli. Loli, saya katakan selama ini simpang siur. Loli itu saya yang meminta. Saya atas nama ibunya bernama Nikita Mirzani. Saya berkirim surat. Saya meminta anak tersebut ditempatkan tempat yang lebih eksklusif. Itu atas permintaan saya. Pada hari Jumat saya datang ke rumah sakit Polri, ditemenin oleh budenya. Saya minta sama budenya untuk turun tangan. Saya telepon Nikita, nih kamu ikut telepon budemu. Saya telepon budenya. Saya minta Ibu Kasat, mohon maaf Ibu Kanit PPA, Ibu Citra dengan saya, dengan bude sama-sama kita ke rumah sakit Polri di Keramat Jati. Setelah budenya menjelaskan segala macam, setelah budenya menjelaskan, maka Laura diserahkan kepada saya selaku perwakilan dari Nikita Mirzani. Setelah itu saya minta anak itu ada ditempatkan di tempat yang sangat-sangat eksklusif, lebih istimewa lagi tempatnya. Jadi Laura itu anak yang berumur belum 18 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu masih anak. Menurut KUH Perdata itu belum dewasa. Artinya kalau menurut KUH Perdata, anak yang belum dewasa tidak boleh melakukan perbuatan hukum kecuali atas izin dan persetujuan orang tuanya Nikita Mirzani. Ada perlawanan nggak, Pak? Tidak ada. Nikita Mirzani Happy saja. Saya ada empat mobil. Mobil yang pertama itu adalah orang yang dipercaya Niki supaya anak-anak ada di situ. Mobil yang kedua dari rombongannya Ibu Kanit. Mobil yang ketiga rombongan saya. Yang keempat rombongannya Ibu Budi. Nikita Mirzani udah ketemu dengan Loli. Nikita sangat sayang sama anaknya. Sayang itu jangan seperti kita wajib ketemu. Kalau kita punya anak di luar negeri, tetap kita sayang dia walaupun tidak ketemu. Jadi sayang itu jangan terus kalau tidak ketemu berarti kita tidak sayang anak. Bukan seperti itu. Sayang itu ada di hati seorang ibu dan itu seumur hidup biasanya. Bang, ini kan bentuk sayangnya seperti apa yang diekspresikan, Bang? Bentuk sayang yang diekspresikan seperti apa akhirnya? Salah satunya bagaimana membawa dia di tempat yang lebih eksklusif, dilindungi dia dengan persoalan-persoalan. Yang tahu bagaimana cara melindungi adalah ibunya sendiri. Kita tidak tahu bagaimana cara mendidik anak karena orang mempunyai cara tersendiri mendidik anak-anak. Sempat tanyakan nggak sih alasan dia kemarin masuk dari... Saya nggak nanya hal-hal yang seperti itu kan bukan urusan saya. Kalau itu tanya ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, kalau sekarang ini di eksklusif, Eksklusif. Nah, apa tempat eksklusif? Oh, lain. Nggak boleh. Ini tempatnya lebih eksklusif, lebih istimewa. Tempatnya di mana saya tahu dan saya mengantar. Tapi tidak boleh saya beritahu. tapi di suatu rumah pribadi atau lembaga atau seperti apa, Bang? Di lembaga atau Bukan rumah di pribadi? tapi rumah istimewa. Rumah keluarganya Nikita gitu. Bukan. Siapa Jadi aja? satu lembaga, Bang? Jadi orang yang Nggak boleh jadi. bukan lembaga-lembagaan. Sudah kita tidak ada di lembaga. Siapa aja yang punya akses buat ketemu Loli? Hanya saya, Nikita, dan budenya. Artinya Nikita kalau mau dia bisa datang sewaktu-waktu. Kapan saja Nikita mau. Lolinya mau untuk ditemui ibunya, Bang. Kan kabarnya kata Bang Rasman udah nggak mau ketemu. Anda percaya saya,
yang saya bisa membawa anak itu, buktinya anak itu lebih sayang kepada Nikita Mirzani, lebih sayang kepada budenya sehingga dia mau ke sana. Proses itu direkam nggak bang kemarin bang? Hah? Proses itu Tidak boleh kita merekam. Anda wartawan harusnya Anda tahu bagaimana dari perlindungan. keluarga atau kanit PPA seperti itu bang? Anak tidak boleh direkam. Kalau anak tidak boleh direkam. Kalau Anda tahu ini proses anak, Anda tidak boleh merekam apa yang dilakukan oleh anak. Itu melanggar nanti. Mungkin ada Anak tidak boleh direkam. Apapun kegiatan terkait anak tidak boleh dipublikasikan. Oke? Dan Anda wartawan lebih banyak tahu dibanding saya. Saya tidak perlu mengajari teman-teman wartawan bagaimana caranya meliput, bagaimana yang dilarang meliput. Bang, mungkin ada alasan sendiri nggak sih si Nikita nggak bertemu dengan Loli, Bang? Tidak ada, semuanya. Yang punya hak adalah Nikita Mirzani. Penegasan bang, sampai sekarang Loli sudah berkunjung, Nikita sudah berkunjung ke Loli. Saya Bang. katakan kasih sayang seorang ibu sepanjang masa. Iya atau tidak? Ada alasan sendiri nggak mau menemui Loli? Mungkin ada alasan sendiri. Nanti kalau ketemu Nikita, Bang, kemarin saya kasih nomor teleponnya, Anda telepon. Berarti Rasman udah nggak bisa ketemu bang Fahmi? Dilarang ketemu, bukan tidak bisa, dilarang bertemu. Satu, tidak mempunyai hubungan darah. Yang kedua, bukan orang tuanya. Yang ketiga, bukan walinya. Tapi Dilarang. waktu itu Bukan dia- lagi tidak boleh, dilarang. Waktu itu mengklaim dirinya perwakilan keluarga Loli itu gimana? Kenapa? Dia mengklaim dirinya perwakilan keluarga Loli. Buktinya? bukan. Buktinya? Nah, jadi saya tidak perlu menjawab, saya tidak suka berargumentasi. Saya menyampaikan fakta dan kejadian. Kejadiannya Fakta sendiri kemarin kondisi Loli seperti apa? sehat-sehat, alhamdulillah, dia santai-santai. Katanya yang Bang Rasman Yang tahu ketemu sama dia itu saya. Kau tahu saya ketemu jam berapa? Kau tidak tahu. Dia ada di mana? Kamera, Kau Bang. tidak tahu. Kamera Bang, depan Bang. mohon maaf, apa namanya aroma tubuhnya nggak terurus dalam tubuh badan gitu Bang. Saya nggak ngurusi aroma tubuh, saya ngurusin aroma tubuh. Saya ngurusi hukum, jadi tanyakan sama saya hukumnya. Jadi saya tidak punya klinik, jadi orang-orang gitu tanyakan sama dokter Oki mungkin yang ngerti urusan aroma tubuh dan sebagainya. Banyak terkait Rasman mau adopsi itu gagal ya bang? Bukan gagal, dilarang. Dilarang ya? Itu penegasan tanpa paksaan Loli ikut ke sana ya, Bang? Sangat santai, bayangin kita antar dengan 4 mobil. Kenapa 4 mobil? Satu-satu saya jelasin. Udah, Bang. Saya, bukan, belum selesai. Saya jelaskan, saya harus hadir karena saya yang tanda tangan mewakili ini kita. Kenapa Ibu Kanit harus hadir? Karena Ibu Kanit yang akan menyerahkan kepada saya. Ya, kenapa ada Bude? Karena Budenya yang bicara dengan Laura supaya Laura tenang, diantar baik-baik, santai, naik mobil. Kenapa ada satu lagi, ada 4 orang lagi di mobil di depan? Itu orang yang dipercaya kepada oleh Nikita Mirzani supaya Laura di tempat yang sangat eksklusif. Budenya itu kakak kandung Nikita bang? Kenapa dia lari ke Bang Rasman bukan ke Tanya sama Loli, saya nggak tahu dia ada di mana-mana. Sekarang gini loh, Anda itu harus up to date jadi wartawan. Ya, kalau Anda wartawan tidak up to date, Bukan Bang Arang. Kan kemarin Laura kabur nih. Iya. Kenapa yang dicari Bang Rasman bukan saya Laura? nggak tahu. Tanya, loh, tanya kepada. Karena kan abang tadi bilang abang keluarganya. Iya, yang ditanya itu jangan ke saya, tanya ke Laura. Sekarang Lauranya ada sama saya, artinya saya yang dikasih percaya sama Nikita Mirzani. Oke. Berarti 4 bulan lagi itu kan katanya akan dewasa dia. Nah, ini yang saya Nah, jelaskan iya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1 yang dimaksud anak-anak yang berumur kurang dari 18 tahun. Anda harus tahu pasal 330 KUH Perdata. Anak yang dimaksud dewasa, anak yang berumur 21 tahun. Artinya, kalau belum 21 tahun, belum bisa melakukan perbuatan hukum. Kategori anak itu terkait dengan persoalan apabila dia berurusan dengan hukum. Kalau dia di atas 18 tahun, hukum yang berlaku adalah KUH Perdana, KUH Perdata. Mohon maaf, KUH Pidana. Kalau anak itu di umur di bawah 18 tahun yang berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti itulah. Budenya itu kakak kandung Nikita apa? Tidak boleh tahu karena budenya juga minta dirahasiakan. Oh, nggak boleh. Oh, untuk fasilitas handphone segala macam sudah kalau Loli memegang hal tersebut Bang? Kenapa? Untuk handphone dan segala macam masih dibatasi atau sudah dipegang oleh Loli? Saya nggak nanya-nanya itu karena saya nggak jualan handphone. Nanti kalau Maksudnya saya kan jualan bisa handphone, saja dia berhubungan dengan si pihak sana lagi gitu. kenapa? Pihak sana siapa? Pihak ya si Laura, pihak si Nanti saya tanya. ada dia. atau siapa. Mungkin Nanti. abang selaku lawyer yang ketika itu menemani gitu sudah kamu megang handphone sampai sekarang gitu. Siapa? Saya. Nanti saya tanya. Saya kalau saya ketemu dia pakai HP apa, saya fotoin, saya kirim. Bukan masalah pakai HP-nya apa Bang, yang abang lihat, semata abang lihat itu Saya waktu- megang handphone kah atau tidak gitu. Kemarin saya megang handphone. Lauranya megang handphone nggak seperti Laura kan dibawa.
Aksesnya ditutup gimana Bang? Kemana? Aksesnya kenapa? Terus kalau Lauranya ditutup apa tutup gimana Bang? Nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau orang lain dilarang. Oke Bang. Yang bisa ketemu Nikita, saya dan Budenya. Oke. Yang larang, yang lain bukan tidak boleh, dilarang. Oke Bang. Makasih ya Bang. Udah clear? Clear Bang. Yang pentingnya sedikit saya suka adalah saya merasa dikadali. Kan ada yang ngamuk lagi namanya kura-kura ninja Rasman kodok buntol. Tak seperti sebelumnya saat kaburnya Laura Mizani, Rasman seakan memasang bendera kemenangan. Namun kini nasibnya naas, ia harus mengakui kekalahannya ketika Laura Mizani dipindahkan oleh orang yang berhak, sebagaimana disampaikan oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Nurma, yang menyampaikan bahwa Laura Mizani sudah diamankan, diserahkan kepada yang berhak, yakni keluarganya. Hal ini telah disampaikan oleh pihak Humas, dan pengacara Nikita Mirzani Fahmi Bahmid pun menegaskan bahwa dirinya beserta keluarga dan orang yang dipercaya oleh Nikita Mirzani untuk melakukan pengambilan alihan putrinya yang sebelumnya mau diadopsi oleh Rasman. Pantas saja Rasman Arif Nasution merasa dikadalin, dibohongin di kasus ini. Ternyata Nikita dan sang pengacaranya lebih cerdas dari Rasman Arif Nasution. Mereka incar Laura berada di mana dan langsung sebagai orang yang memang berhak atas Laura Mizani yang masih di bawah umur, mereka kembali mengambil haknya, dan Rasman kecolongan dan harus menerima nasib kalah dan apes di kasus adopsi Laura Mizani ini. Jadi itu perkara semua itu omong kosong. Pergi lagi fuck lagi dengan Fadel ya. Jelas hamil. Iya, sampai 3 bulan. Fadel kenal sama Loli di rumah saya, loh. Di rumah saya kita sudah tidak ketemu, masih ketemu Alex, dia pacaran dengan Fadel ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.